Oke, halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Maldini Rizkyton Saputra dengan NIM 12317131028. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik pengaruh budaya pop terhadap kaum muda untuk pengerjaan ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya dan Budaya Populer. Budaya populer atau pop culture telah menjadi salah satu fenomena yang paling berpengaruh dalam membentuk gaya hidup, pola pikir, dan identitas kaum muda di era globalisasi ini, teman-teman. Budaya pop mencakup berbagai aspek seperti musik, film, fashion, media sosial, hingga tren digital yang seringkali dipopulerkan oleh figur-figur publik atau platform global. Nah, kaum muda sebagai kelompok yang paling adaptif terhadap perubahan menjadi sebuah konsumen utama dalam budaya ini. Tentunya dalam konteks mata kuliah ilmu komunikasi lintas budaya, budaya pop menjadi salah satu medium penting dalam pertukaran budaya antar bangsa. Melalui produk budaya pop seperti film Hollywood, K-pop, atau anime Jepang, terjadi interaksi lintas budaya yang resistensi terhadap nilai-nilai budaya baru. Fenomena ini sangat relevan dalam memahami bagaimana komunikasi lintas budaya bekerja di tengah dominasi media global, termasuk bagaimana stereotip budaya atau nilai-nilai hegemonik dapat terbentuk, teman-teman. Sementara itu, dalam mata kuliah budaya populer, topik ini mengajarkan bagaimana budaya pop menjadi alat reproduksi ideologi, kapitalisme, dan identitas yang kolektif. Misalnya, media sosial seperti TikTok sering kali digunakan sebagai platform untuk menyebarkan tren global yang akhirnya diikuti oleh kaum muda di berbagai negara. Topik ini mengajarkan kita untuk berpikir kritis tentang bagaimana budaya pop tidak hanya menghibur, tetapi juga mempengaruhi pilihan-pilihan gaya hidup, konsumsi, hingga ideologi seseorang. Contoh kasusnya, salah satu contoh nyata adalah fenomena K-pop yang telah menyebar secara masif ke seluruh dunia, tentunya di Indonesia. Nah, generasi muda yang ada di Indonesia misalnya tidak hanya mengonsumsi musik K-pop, tetapi juga mengadopsi gaya berpakaian, cara mereka berbahasa, hingga nilai-nilai kerja keras yang direpresentasikan oleh para idol. Topik ini dipilih karena K-pop mencerminkan bagaimana budaya pop dapat menjadi medium soft power yang memperkuat identitas budaya suatu bangsa di tingkat global, teman-teman. Sekaligus mengubah perilaku dan perspektif kaum muda. Nah, tentunya dari saya pribadi, mengapa saya memilih topik ini? Ada 3 poin, teman-teman. Yang pertama ialah budaya pop ini mencerminkan dinamika komunikasi lintas budaya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, topik ini juga sangat relevan dengan kehidupan generasi muda. Saya secara pribadi sebagai kaum muda pun sangat menarik untuk memilih topik ini, teman-teman, sehingga memiliki daya tarik dan kedekatan personal untuk dibahas lebih mendalam. Lalu yang ketiga ialah, dan ini juga alasan yang terakhir, yaitu budaya pop tentu memiliki peran besar dalam pembentukan identitas budaya generasi muda di era digital. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan diskusi dan diikuti oleh 2 narasumber saya. Terima kasih. Oke semuanya, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, yaitu Maldini Rizkyton Saputra. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video ujian akhir semester dalam mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya dan Budaya Populer. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu narasumber. Boleh perkenalkan, Mas? Ya, saya Aldebran. Oke, umurnya berapa? 20 tahun. Oke, 20 tahun. Oke, kita langsung masuk saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana cara kita sebagai anak muda nih memahami budaya lokal kita sendiri di tengah gencarnya budaya luar, yaitu budaya-budaya pop lah, seperti K-pop ataupun film-film Hollywood yang masuk ke dalam budaya lokal kita. Menurut Mas Aldebran bagaimana tanggapannya? Ya, kalau menurut saya cara untuk memahami budaya kita sendiri adalah kita bisa, ya sekarang udah banyak ya, bisa googling dan lain-lain. Tapi yang terpenting adalah itu dari diri kita sendiri, dikarenakan jika kita ingin dan minat untuk memahami budaya kita sendiri itu akan jauh lebih mudah, dan pasti kita akan terus-menerus mencari, ingin lebih tahu gitu atas budaya kita sendiri dibanding budaya luar. Namun budaya luar pun bisa juga dimasukkan ke sebagai kita untuk konsumsi kita pribadi. Itu bisa, cuman untuk lebih baiknya difilter mungkin ya, dipilih-pilih budaya barat yang dipilih, budaya barat yang dimasukkan ke
kita. Oke. Berarti ya kuncinya ya kita harus pintar-pintar memfilter itu semua lah ya. Betul, itu maksud Oke. saya tadi. Oke. Betul. Oke, untuk pertanyaan yang kedua nih, Mas Aldebran. Ya. Apakah budaya pop ini atau budaya yang dari luar negeri itu merupakan sebuah ancaman bagi kita sebagai kaum muda, terutama yaitu budaya lokal kita sendiri? Menurut Mas Aldebran, apakah hal itu menjadi sebuah ancaman atau justru bisa memperkaya atau menambah keberagaman budaya lokal kita? Menurut Mas Aldebran bagaimana? Menurut saya budaya dari luar itu bisa dari dua sisi ya. Dari sisi positif dan negatif juga, tergantung kita sebagai generasi muda untuk menanggapinya seperti apa. Dan menurut saya ketika gempurnya budaya asing yang masuk ke kita, itu kita tetap harus ingat atas budaya kita sendiri karena itu penting ya. Kita sebagai generasi muda harus maksud saya mengingat budaya kita sendiri karena jika bukan kita sebagai generasi muda, lantas siapa lagi? Oke. Jadi menurut saya tergantung kita bagaimana menanggapinya untuk budaya asing itu, karena yang tadi saya bilang bisa menjadi positif dan negatif. Oke. Berarti emang ada plus minusnya lah ya. Betul. Dan itu harus balik lagi ke kita sebagai kaum muda ini bagaimana cara memilah hal itu semua. Betul sekali. Oke, terima kasih Aldebran. Terima kasih. Oke, kita sudah masuk ke narasumber kita yang kedua. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Mas? Nama saya Rafif, umur 19 tahun. Baik, 19 tahun sesuai dengan kategori topik kita yaitu pengaruh budaya pop terhadap kaum muda. Oke, Mas Rafif, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kita sebagai kaum muda ini memahamilah budaya lokal kita di tengah gencarnya budaya pop atau budaya dari luar negeri? Menurut Mas Rafif bagaimana? Mungkin untuk memahami budaya lokal sendiri ya, terlebih dahulu kita harus mencari tahu apa itu budaya lokal kita, kayak dari daerah masing-masing. Misalnya kayak tarian daerah kayak atau budaya-budaya lokal setempat lah. Nah, di tengah gempuran asing ini mungkin kita bisa memfilter mana yang baik dan mana yang buruknya. Oke, berarti memang kita harus riset juga lah ya budaya lokal kita, dan untuk budaya luar ya kita harus bisa pilih-pilih lah atau bisa dikatakan memfilter. Baik, terima kasih Mas Rafif. Untuk yang pertanyaan yang kedua nih Mas Rafif. Menurut Mas Rafif sendiri dari jawaban Mas Rafif untuk yang pertanyaan pertama tadi, apakah menurut Mas Rafif budaya luar atau budaya pop ini justru menjadi sebuah ancaman atau mungkin bisa jadi ya menjadi sebuah keberagaman atau memperkaya budaya lokal kita lah? Menurut Mas Rafif bagaimana tanggapannya? Ya mungkin bisa ada dua jawaban. Mungkin positifnya dengan adanya budaya luar ini kita bisa adaptasi ke arah yang lebih modern di zaman sekarang ini dan menghasilkan banyak kolaborasi budaya baru antara budaya lokal dan luar. Cuman untuk sisi negatifnya mungkin bisa aja ini mengancam kita karena mungkin anak-anak muda zaman sekarang bisa termakan oleh budaya-budaya luar yang mereka anggap lebih modern dan lebih relevan ke mereka sendiri. Oke, berarti emang ada plus minusnya lah ya dari budaya luar ini. Entah itu bisa jadi sebuah ancaman atau bahkan justru bisa memperkaya budaya lokal kita sendiri. Oke, terima kasih Mas Rafif atas kesempatannya. Terima kasih.